Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pengantar studi Islam Bapak Fakih Ahli Syariati LCMSI dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat bertemu di pertemuan kali ini dengan baik dan lancar. Tak lupa salawat serta salam tak henti-hentinya kita hanturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana berkat perjuangan beliau kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti sekarang. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hairul Islah, saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura. Saya di sini untuk membuat video presentasi tentang epistemologi Islam Bayani untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Fakih Ahli Syariati. Epistemologi Islam Bayani. Bayani sendiri ialah suatu metode pemikiran khas Arab yang didasarkan pada teks atau nas. Dengan demikian, sumber pengetahuan bayani adalah teks atau nas, yakni berupa Al-Quran maupun hadis. Secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan tidak perlu melakukan penafsiran maupun penalaran sehingga langsung mengaplikasikannya tanpa adanya pemikiran. Secara tidak langsung yaitu memahami teks sebagai pengetahuan mentah. Jadi memerlukan suatu penalaran maupun penafsiran untuk bisa menganalisisnya. Epistemologi bayani dapat diartikan sebuah model etimologi berpikir yang didasarkan pada teks. Dalam hal ini, teks memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran pada suatu kitab. Fungsi akal di sini hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Karena bayani berdasarkan dengan teks dan realitas, maka persoalan pokok yang ada di dalamnya berkaitan dengan lafaz, makna, dan juga usul furu. Menurut Al-Jabari, persoalan lafaz makna ada 3, yaitu yang pertama makna suatu kata, yang kedua analogi bahasa, dan yang ketiga yaitu pemaknaan terhadap asma as-sariyah. Yang pertama makna suatu kata. Makna suatu kata yaitu makna yang didasarkan atas konteksnya atau pada makna aslinya. Maksudnya, pemberian makna ini muncul akibat adanya perbedaan kaum rasionalis dan ahli hadis atau Mu'tazilah antara Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah. Menurut Mu'tazilah, suatu kata harus diberi makna yang didasarkan atas konteks dan istilahnya. Kemudian bagi Ahlu Sunnah, suatu kata harus dimaknai sesuai dengan makna asalnya. Jadi adanya perbedaan pendapat dari rasionalis dan Ahlu Sunnah mengakibatkan adanya persoalan. Yang pertama yaitu makna suatu kata. Yang kedua yaitu analogi bahasa. Hal ini diperbolehkan tetapi hanya pada sisi logika bahasanya saja, bukan pada lafaz-lafaz atau redaksinya. Sebab masing-masing bahasa mempunyai istilah tersendiri dan juga mempunyai kedalaman yang berbeda-beda. Baik, yang ketiga, pemaknaan terhadap asma as-sariyah. Menurut Al-Baqilani, karena Al-Quran diturunkan dalam tradisi dan bahasa Arab, maka ia harus dimaknai sesuai dengan kebudayaan Arab, tidak bisa didekati dengan
budaya, ataupun bahasa yang lain. Baik, selanjutnya usul furu. Menurut Al-Jabiri, usul di sini tidak menunjuk pada suatu hukum fikih, tetapi ia pangkal atau asas dari proses penggalian pengetahuan. Untuk mengetahui pengetahuan dari teks bayani menggunakan dua jalan ataupun dua cara, yaitu pertama berpegang pada redaksi ataupun lafaz teks dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua yaitu berpegang pada makna teks dengan logika penalaran sebagai analisisnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi maupun kurangnya penjelasan dari saya, karena saya juga belum paham betul dengan materi ini. Maka dari itu saya mohon tanggapannya dari dosen dan juga teman-teman sekalian untuk bisa menambahkan maupun mengoreksi apa yang saya presentasikan barusan. Dan juga untuk saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ketidaksempurnaan dalam video ini, bisa dari segi kualitas video, pencahayaan maupun audio. Saya mohon sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.